Baik, selamat malam untuk kita semua. Kita bersyukur kita boleh kembali lagi dalam acara diskusi Sekolah Sahabat bersama konsep How Hand Serves People. Tidak lupa juga kami mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semua. Biarlah di tahun yang baru ini kita boleh tetap selalu dalam keadaan baik, kita juga dalam keadaan setia selalu. Baik, saat ini sebelum kita akan memulaikan diskusi Sekolah Sahabat kita, saya undang Pendeta Abigail Siombing, boleh pimpin kita di dalam doa buka. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah kami di sorga, terima kasih untuk kasih dan berkat Tuhan yang kami rasakan hingga saat ini. Di saat ini Tuhan, kami berkumpul melalui media Zoom dan sahabat-sahabat kami yang ada di Facebook yang menyaksikan tayangan ini. Kami rindu belajar firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Tuhan berkati kami, berikan kami pemahaman, akal budi, bijaksana dari surga untuk boleh memahami akan firman Tuhan yang kami pelajari pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, terima kasih. Baik, pelajaran Sekolah Sahabat kita sepanjang triwulan yang baru ini berjudul Mengelola bagi Sang Guru Sampai Dia Datang. Dan pelajaran kita yang pertama untuk sepanjang minggu ini. Pelajaran pertama, bagian dari keluarga Allah. Apa yang dimaksud bagian dari keluarga Allah? Kita akan mendengarkan ulasan pembahasan Sekolah Sahabat kita yang akan disampaikan oleh Pendeta Edwin Pasaribu. Dan apabila saudara sekalian memiliki pertanyaan-pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar yang tersedia di Facebook. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pendeta Adrian Runesi atas pendahuluannya. Selamat malam dan selamat tahun baru bagi kita semua, baik juga sahabat-sahabat kami di Facebook dan juga di YouTube. Kita boleh bertemu kembali di tahun yang baru ini. Biarlah kita semakin diberkati dan juga iman kita semakin dikuatkan. Baik, kita akan belajar pelajaran yang pertama di triwulan yang pertama ini dengan judul besar bagian dari keluarga Allah. Baik, sebelum kita teruskan, saya minta izin untuk share screen. Baik, apa screen-nya sudah terlihat, Pendeta? Sudah. Oke, baik, makasih. Baik, pelajaran yang pertama ini di triwulan yang pertama, judulnya adalah bagian dari keluarga Allah. Apa sebenarnya maksudnya bagian dari keluarga Allah ini? Baik, ayat hafalannya terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1. Firman Tuhan berkata, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Jadi, kita disebut anak-anak Allah oleh karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita menjadi bahagian daripada keluarga Allah. Baik, dalam pelajaran kita Sabat petang ini, ada hubungan yang sangat luar biasa antara Bapa dengan manusia, di mana Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita sebagai manusia untuk mengatur segala milik Allah di bumi ini. Kita bisa baca dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 dan juga ayat yang ke-15. Ini satu privilege atau satu keuntungan kepada kita, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengatur segala milik Allah. Nah, kenapa? Karena Allah telah memberikan kesempatan kepada kita manusia untuk memberikan nama kepada binatang. Sejak manusia berada di Taman Eden, manusia pertama diciptakan oleh Tuhan, maka Tuhan memberikan tugas kepada mereka untuk memberikan nama-nama binatang, memelihara Taman Eden, bahkan memenuhi bumi dengan anak-anak atau berkembang biak. Nah, Allah juga memberikan sumber daya kepada manusia untuk digunakan, baik untuk memenuhi keperluan kita secara pribadi,
bahkan juga keperluan orang lain, dan juga digunakan untuk keperluan pekerjaan Tuhan. Jadi apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita gunakan untuk keperluan kita pribadi, dan kita gunakan juga untuk keperluan orang lain, begitu juga dengan keperluan pekerjaan. Nah, pekan ini atau minggu ini kita akan belajar kesempatan dan tanggung jawab kita sebagai bagian dari keluarga Allah. Jadi ini yang akan kita pelajari sepanjang satu pekan ini. Baik, pelajaran yang pertama yang akan kita lihat di pelajaran hari Minggu, judulnya adalah kita adalah bagian dari keluarga Allah. Nah, di dalam pelajaran kita dalam Efesus 3 ayat 14 dan ayat yang ke-15, di sana kita bisa lihat Bapa adalah sumber keturunan yang di dalam sorga dan di atas bumi. Itu sebabnya seluruh manusia sujud menyembah kepadanya. Yesus mengajarkan pendengarnya untuk memanggil Bapanya sebagai Bapa. Dan Yesus juga mengajarkan doa yang dimulai dengan ekspresi Bapa kami yang di sorga. Ini diambil dari ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang ditulis oleh Pendeta Milton Pardosi. Baik, kita lihat bahwa kita menjadi bahagian keluarga Allah karena kita adalah keturunan Bapa itu. Dan Yesus juga menyatakan kepada Maria ketika dia berada di dunia ini, setelah dia bangkit, jangan engkau menjamah aku. Karena apa? Karena ia belum pergi kepada Bapa, dan menyuruh untuk memberitahukan kepada murid-muridnya yang disebut juga saudaranya, bahwa Yesus saat itu pergi kepada Bapanya dan Bapa umat manusia. Kita bisa baca juga di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-17. Jadi dapat kita lihat bahwa kita dan Yesus adalah sama-sama memiliki Bapa. Sumbernya adalah Bapa itu sendiri, Allah Bapa itu sendiri. Diambil dari ringkasan pelajaran Sekolah Sabat Pendeta Milton Pardosi. Baik. Dikuatkan lagi dalam tulisan Roh Nubuat Alfa dan Omega jilid yang ke-6 halaman 493 dikatakan demikian. Karena kita memiliki Bapa yang sama dengan Yesus, dia adalah saudara kita, dan kita semua adalah saudara-saudara di dalam Tuhan. Yesus menjadi anggota keluarga di dunia, sehingga kita dapat menjadi anggota-anggota keluarga surgawi. Keluarga di surga dan keluarga di bumi adalah satu adanya. Jadi, kenapa kita menjadi keluarga Allah? Kalau kita baca di dalam Galatia pasal yang ke-3 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-29, karena kita memiliki iman kepada Kristus, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Jadi intinya adalah bahwa Tuhan melalui kasih-Nya kepada kita disebut sebagai keluarga Allah. Tuhan mengilustrasikan bahwa kasih-Nya itu bagaikan kasih keluarga, anggota keluarga. Ya, kita juga diminta untuk saling mengasihi di dalam keluarga. Baik, pelajaran yang kedua yang kita bisa lihat dalam tema kita sepanjang satu pekan ini, bagian dari keluarga Allah adalah pemilik segala sesuatu. Dalam Mazmur 50 ayat 10 sampai 12 dan juga Mazmur 24 ayat 1, 1 Tawarik 29 ayat 13 dan 14, Alkitab mencatat bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dan segala sesuatu adalah ciptaan Allah. Sehingga Allah adalah pemilik segala sesuatu. Dan penulis Sekolah Sabat kita memberikan satu contoh kepada kita. Ketika Daud berdoa kepada Tuhan untuk membangun rumah Allah rumah Tuhan bagi Allah, maka pada saat itu ketika dia berdiskusi dengan Nathan mengatakan dalam 1 Tawarik 17 ayat yang kedua, lakukanlah segala sesuatu yang dikehendaki hatimu. Tetapi pada malam itu datang lagi jawaban Tuhan kepada Nathan bahwa Daud tidak diizinkan untuk membangun bait Allah karena Daud adalah seorang penumpah darah oleh karena suka berperang. Oleh sebab itu, di dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-13 dan 14, Daud memohon kepada Tuhan
untuk mempersembahkan apa yang bisa dia lakukan, yaitu untuk mengumpulkan segala apa yang diperlukan untuk bahan-bahan daripada bait Allah. Dan di dalam 1 Tawarik 29 ayat 13 dan 14 kita lihat bahwa Daud mengakui di hadapan Allah bahwa segala sesuatu datang dari Tuhan. Tidak ada yang dapat dia persembahkan kepada Tuhan selain daripada apa yang telah dia terima dari Tuhan. Dan itu dikembalikan lagi kepada Tuhan. Jadi kita bisa lihat bahwa tidak ada yang bisa kita persembahkan. Kita tidak memiliki kredit apa-apa. Sekalipun kita mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan sesuatu itu kepada kita dan kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Kaya atau miskin, segala sesuatunya datangnya dari Tuhan. Dialah pemilik segala hal yang ada, termasuk apa saja yang kita miliki. Tidak peduli seberapa keras, rajin, dan jujur kita telah bekerja untuk mendapatkan segala sesuatu yang ada pada kita. Jika bukan karena Allah dan kasih-Nya, kita tidak akan memiliki apa-apa. Jadi kita harus ingat bahwa segala sesuatu datang dari Tuhan. Oleh sebab itu, sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki kredit apa-apa. Hanya kasih Kristus yang telah mempercayakan sesuatu itu kepada kita. Baik, oleh sebab itu, karena kita tidak memiliki apa-apa, sumbernya hanya tersedia dari Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya pelajaran hari Selasa dengan judul sumber daya tersedia bagi keluarga Allah. Kenapa? Karena karunia terbesar yang Tuhan berikan kepada kita manusia adalah keselamatan yang telah diberikan kepada kita melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu sendiri. Itu sebabnya kalau kita baca dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini, satu hari nanti kita tidak akan menjadi bahagia kita. Jadi segala sesuatu yang kita miliki hari ini itu tidak menjadi bagian kita. Karena apa? Karena ketika kita mati, tidak akan ada yang kita bawa. Jadi tidak akan ada yang kita bawa. Kita akan kembali kepada asal kita. Nah, akan tetapi karena kita adalah keluarga Allah yang telah ditebus melalui kematian Yesus, maka Allah telah memimpin kita ke dalam kebenaran. Dalam Yohanes 16 ayat 13. Dan juga telah menyertai kita. Dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Allah juga yang di dalam kita hidup. Dia bergerak, kita ada. Allah yang memberikan napas dan segala sesuatunya kepada kita, telah memberi kepada kita eksistensi, janji keselamatan, berkat-berkat materi, dan karunia-karunia rohani agar menjadi berkat bagi orang lain. Jadi sumber ini, sumber yang kita sudah dapatkan sebagai keluarga Allah, kita juga harus bagikan kepada orang lain. Kenapa? Karena kita berhutang kepada Allah yang telah memberikan segala sesuatu itu kepada kita. Baik, oleh sebab itu, apa tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga Allah adalah di dalam Ulangan 6 ayat yang kelima dan juga Matius 22 ayat yang ke-37. Firman Tuhan katakan, tanggung jawab kita sebagai keluarga Allah adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Dalam Ulangan dan juga 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga dikatakan, takutlah akan Tuhan. Hiduplah menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita. Dan beribadah kepadanya. Yang keempat adalah berpegang pada perintah-perintahnya. Termasuk seluruh hukum. Dan juga hukum yang keempat. Nah, yang terpenting adalah kasih kepada Allah adalah kita mengenal dan mengalami kasih Allah oleh menuruti perintah-perintahnya. Jadi, bagaimana kita mengasihi Allah ketika kita mengalami dan juga menuruti akan perintah-perintah Tuhan kepada kita. Baik. Oleh sebab itu, karena kita memiliki tanggung jawab yaitu mengasihi Allah dengan sepenuh hati kita, maka
Kita ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ingat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkarnya serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah hartamu di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kenapa? Karena di mana harta kita berada, di situ juga hati kita berada. Apa maksudnya mengumpulkan harta di sorga? Mengumpulkan harta di sorga adalah menjadikan Allah dan pekerjaannya yang pertama dan terutama dalam kehidupan ini, daripada menjadikan uang yang pertama dan yang terutama bagi kita. Ini juga berarti menggunakan apa yang kita miliki, yang tadi sudah dipercayakan kepada kita untuk pekerjaan Allah, untuk pengembangan pekerjaannya. Dan itulah yang menjadi mengumpulkan harta di surga. Ronubuat mengatakan di dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 270, uang besar nilainya itu dapat mendatangkan kebajikan yang besar. Dalam tangan anak-anak Allah, uang berarti makanan bagi orang yang lapar, minuman bagi orang yang dahaga, dan pakaian bagi orang yang telanjang. Itu merupakan pertahanan bagi orang yang tertindas dan untuk menolong orang sakit. Tetapi uang tidak lebih bernilai daripada pasir, kecuali kalau kita gunakan untuk memenuhi keperluan hidup yang mendatangkan berkat atas orang lain dan memajukan pekerjaan Kristus. Jadi, uang yang Tuhan percayakan kepada kita, kalau itu tidak kita gunakan untuk memenuhi keperluan hidup kita yang bermanfaat, menjadi berkat bagi orang lain, itu tidak ada gunanya. Dan itu juga tadi dikatakan, Ronubuat katakan, tidak bernilai apa-apa daripada pasir itu sendiri. Baik, oleh sebab itu, dalam pelajaran kita di hari Jumat, pendalamannya, Tuhan memanggil kita. Tuhan rindu sebagai kita anak-anaknya di dunia ini, dengan kerinduan yang lebih kuat daripada kematian. Dengan menyerahkan anaknya, dia telah mengaruniakan seluruh surga kepada kita dalam satu pemberian. Kehidupan, kematian, dan pengantaran juru selamat, pelayanan para malaikat, bujukan Roh Kudus, Bapa bekerja di atas dan melalui semuanya. Perhatian yang tiada putus-putusnya dari makhluk-makhluk surgawi, semuanya adalah demi penebusan kita. Jadi karunia dan harta, kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita, yang pertama adalah bahwa kita, Tuhan rindu kita diselamatkan, dan juga kita mau memberi diri kita diselamatkan. Itu sebabnya dalam tulisan Ronubuat, Khotbah di atas Bukit halaman 110 dikatakan, jika engkau telah menyangkal diri dan menyerahkannya kepada Kristus, engkau adalah anggota keluarga Allah. Dan segala sesuatu yang ada di rumah Bapa adalah untukmu. Seluruh perbendaharaan Allah terbuka bagimu, baik yang ada di bumi, di dunia sekarang, maupun di dunia yang akan datang. Jadi, ketika kita menjadi keluarga Allah, kita mendapatkan kepastian, jaminan, harapan di dalam Tuhan, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Inilah ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita. Semoga melalui ringkasan ini kita akan berdiskusi dan kita boleh mendapatkan makna rohani yang lebih tinggi, sehingga iman kita semakin diteguhkan bahwa kita adalah bagian dari keluarga Allah itu sendiri. Terima kasih, Tuhan berkati kita. Baik, terima kasih kepada Pendeta Edwin yang sudah memberikan ulasan dari pelajaran sekolah sahabat kita. Saat ini kita akan masuk ke dalam diskusi ataupun ruang tanya jawab dari pelajaran sekolah sahabat kita. Apabila sahabat-sahabat konsep memiliki pertanyaan, silakan tuliskan di kolom chat yang tersedia. Baik, ada pertanyaan yang masuk. Yang pertama, saya akan sampaikan ini untuk Pendeta Dwi Cahyono, lalu Pendeta Abigail. Boleh menanggapi pertanyaan ini. Siapa saja yang dimaksud keluarga Allah? Bagaimana dengan mereka yang tidak mengenal Allah? Ketika kita membantu orang, siapa yang harus terlebih dahulu kita bantu? Jadi, siapa itu yang disebut keluarga Allah? Bagaimana dengan mereka yang tidak mengenal Allah? Ya, apakah mereka bisa disebut juga keluarga Allah? Dan kalau kita membantu orang, kira-kira siapa yang harus dibantu nih? Keluarga Allah dulu atau siapa? Silakan Pendeta
Dwi, lalu Pendeta Edwin. Baik, selamat malam buat kita semuanya. Ya, siapa itu keluarga Allah? Ya, siapa saja yang dimaksud dengan keluarga Allah? Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan diberikan kemampuan untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, setiap manusia. Saya coba untuk mencari ayatnya. Dan yang paling penting di sini dari pelajaran ini adalah hubungan kita dengan Yesus menjadikan kita menjadi ahli waris daripada Tuhan Yesus. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anggota keluarga Allah. Dan apa yang diterima oleh Tuhan Yesus itu juga akan menjadi bagian kita. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita akan mewarisi kerajaan surga. Tadi disebutkan di dalam tulisan Ellen White bahwa semua yang dimiliki oleh Tuhan, malaikat-malaikatnya, pelayan malaikatnya, alam semesta dan seisinya, ya, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, menjadi bagian daripada anggota keluarga Allah, ya, dalam arti kita di sini adalah sebagai anak-anak Allah, maka kita harus mewujudkan apa yang menjadi karakter Tuhan itu sendiri. Nah, dengan demikian kita akan dikatakan sebagai anak-anak Allah. Dengan kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang menguasai kita, dia akan memunculkan buah-buah roh itu sendiri, dan secara otomatis kita akan memiliki karakter, ya, yang nanti sama dengan Kristus. Kita mengasihi seperti Kristus mengasihi, kita menjadi penatalayan seperti Kristus menjadi penatalayan, ya, kita sabar seperti Kristus sabar. Itulah harapan yang tertinggi ketika Roh Kudus itu menguasai hidup kita. Dan pada saat itu kita akan diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Mungkin itu yang saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Dwi sudah memberikan jawaban. Pendeta Edwin, siapa ini yang disebut sebagai anak-anak atau keluarga Allah ini? Baik, terima kasih Pendeta Adrian atas pertanyaannya. Siapa yang disebut anak-anak Allah? Yang disebut anak-anak Allah adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang memiliki iman. Tadi kan dalam Galatia 3 ayat yang ke-26-29 tadi kita disebut menjadi anak-anak Allah ketika kita percaya kepada Kristus dan mau menurut akan firman Tuhan. Itulah yang menjadi anak-anak Allah. Nah, pertanyaan yang kedua adalah tadi bahwa bagaimana dengan mereka yang tidak mengenal Allah? Mereka belum menjadi anak-anak Allah. Kenapa? Karena mereka belum percaya kepada Kristus. Nah, jadi kalau kita mau membantu orang, siapa saja harus kita bantu. Dan mungkin itu menjadi jalan kita untuk memperkenalkan Kristus kepada mereka. Tetapi yang lebih dahulu adalah firman Tuhan katakan, kita bantulah orang yang satu iman dengan kita. Baik, itu saja, terima kasih. Ya, mungkin tadi mau saya cari ayat ya, baru ketemu ini. Dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Dwi juga sudah menambahkan. Saya juga tadi sudah menyebutkan Pendeta Abi, boleh memberikan tanggapan mengenai siapa ini sebenarnya yang disebut sebagai anak-anak Allah ataupun keluarga Allah. Baik, terima kasih Pendeta Adrian. Jadi sepertinya tadi sudah dijawab oleh Pendeta Dwi dan Pendeta Edwin. Yang mau saya tambahkan adalah semua orang diundang untuk menjadi keluarga Allah. Siapapun manusia yang ada di dunia ini diundang untuk menjadi bagian daripada keluarga Allah.
Lalu kalau misalnya kita melihat pertanyaan tadi, kalau misalnya kita mau membantu orang, ya, siapa yang lebih dahulu kita harus bantu? Kalau saya melihat dalam Galatia 6 ayat 10 dikatakan, karena itu selagi masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang katanya. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi ayat ini tidak melarang kita untuk membantu semua orang. Justru kita harus membantu semua orang. Tetapi terutama, inilah mungkin bisa saya katakan sebagai sebuah skala prioritas, ya. Terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mungkin itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mau beralih ke Pendeta Pardosi. Ini bagaimana yang disebut dengan keluarga Allah? Bolehkah kita yang selama ini mungkin ya kadang-kadang ya tidak setia, terus kita bilang saya ini keluarga Allah, padahal kita ini tidak setia sama Allah. Dan kira-kira dalam hal menolong, siapa yang harus duluan kita tolong? Baik, selamat sore atau selamat malam ya. Salam jumpa kembali kepada sahabat konsep, baik yang menyaksikan langsung secara live di Facebook dan juga yang ada di Zoom ya. Jadi kalau dibilang keluarga itu dalam pikiran manusia ya, jelas bapaknya sama atau mamanya sama, itulah keluarga ya. Jangan seperti yang lagi viral itu. Orang tua saya sudah tidak ada, tapi bapak ibu saya ada gitu. Karena pemahaman dia antara bapak ibu dan orang tua itu beda gitu ya. Orang tua itu berarti orang yang tua. Saya nggak punya lagi orang yang tua, tapi bapak ibu ada gitu ya. Nah, jadi maksud saya begini, ketika disebut sebagai keluarga itu jelas dia bapaknya sama, ibunya sama. Entah itu sama-sama bapak tiri atau ibu tiri, tapi bapaknya sama, ibunya sama. Itulah baru keluarga. Nah, kalau anak tetangga saya sebut keluarga saya, kan bingung. Kan bukan anak saya, bukan anak istri saya. Nah, itu sebabnya dalam pelajaran hari Minggu ya, hari Minggu, kita itu satu keluarga dengan Yesus karena Bapak kita sama, yaitu Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Dan melalui Yesuslah maka penciptaan itu terjadi. Kalau dalam ekspresi buku Kejadian pasal 6 ya, itu ada ekspresi anak-anak Allah dan anak-anak siapa? Manusia. Anak-anak Allah itu dalam pemahamannya adalah keturunan dari Set, anak dari Adam dan Hawa. Sementara anak-anak manusia itu adalah keturunan dari Kain. Loh, kenapa ini dibedakan keturunannya? Disebut anak-anak Allah dan anak manusia karena keturunan Set itu adalah mereka yang masih takut akan Tuhan. Sementara keturunan Kain adalah mereka yang tidak lagi takut akan Tuhan. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat. Nah, pertanyaannya adalah kalau begitu apa yang dapat saya lakukan? Ya, memang tadi sudah dibacakan ayat Alkitabnya bahwa kalau kita mau menolong itu ya harus kita tolong dulu keluarga kita. Ya, keluarga kita lah yang harus tolong. Keluarga itu kan definisinya ada. Satu, keluarga jasmani, ada keluarga apa? Rohani. Jadi jangan juga begini. Keluarga rohaninya menderita, keluarga jasmaninya menderita juga. Tapi karena keluarga jasmaninya tidak bersama dengan dia abaikan keluarga jasmaninya. Diutamakan keluarga rohani. Atau sebaliknya. Maaf ini, saya tidak bisa menolong engkau keluarga rohaniku karena keluarga jasmaniku belum ditolong. Bukan begitu cara memahaminya. Yang harus dipahami adalah siapa terdekat yang bisa kau tolong, kau tolong. Yang terdekat saja. Bagaimana kita mau menolong yang jauh kalau yang dekat aja kita tidak bantu. Tapi bukan berarti mengabaikan yang jauh.
apabila itu adalah keluarga kita. Ya, jadi kenapa dibilang Alkitab dahulukan atau utamakan yang seiman? Karena itu kan tiap hari ketemu di gereja. Ketemu dalam acara-acara pelayanan gereja. Kalau keluarga secara jasmani belum tentu ketemu tiap hari. Betul ya? Belum tentu. Tapi apakah itu berarti bahwa kita harus mendahulukan teman seiman sementara keluarga jasmani kita abaikan? Nggak benar juga itu. Nggak benar itu. Jadi mana yang paling dekat, yang berinteraksi dengan kita, itu yang kita dahulukan. Tapi kalau keluarga kita secara jasmani juga membutuhkan, itu juga harus didahului. Jadi jangan ayat itu dipakai sebagai alasan saya tidak menolong keluarga jasmani saya karena saya harus mengutamakan keluarga rohani. Atau dibalik, saya tidak menolong keluarga rohani saya karena saya mengutamakan keluarga jasmani. Tidak bisa begitu. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Nah, kenapa dikatakan, tadi saya katakan, kenapa keluarga rohaninya seperti didahulukan? Ya karena itu berinteraksi terus setiap hari. Ya. Kan aneh kalau saya menolong anak tetangga, anak saya nggak saya tolong. Kan aneh itu. Kecuali saya punya maksud yang lain dengan ibunya sang anak itu. Nah, itu lain lagi itu. Ya, makanya saya tolong anak tetangga karena saya mau dekat sama mamanya. Itu kan beda. Ya. Jadi saya harus menolong anak saya dulu. Tapi bukan berarti saya tidak menolong anak apa? Tetangga saya kalau sakit atau daripada dia celaka, maka saya tolong. Ya. Begitulah yang kita harus pahami dalam konteks keluarga Allah. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pendeta Pardus untuk tanggapannya. Kita langsung ke pertanyaan yang kedua. Saya minta Pendeta Alex dan juga Pendeta Edwin akan menanggapi. Apakah dengan menjaga barang kita supaya nggak hilang atau nggak rusak dikategorikan di mana hartamu berada di situ hatimu berada? Dan apakah itu dosa ya? Karena Matius 6 ayat 21 katakan di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi contoh, saya mikirin nih, lagi banjir nih, contoh di Semarang lagi banjir nih. Terus motor saya mungkin tenggelam, aduh mikirin, aduh harta saya ini nanti gimana nih, rusak atau enggak ini ya. Nah, apakah kategori seperti itu bisa dikatakan salah atau tidak? Silakan Pendeta Alex. Ya, terima kasih Pendeta Adrian Runesi atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Dari pertanyaan ini saya melihat ada dua peristiwa yang berbeda. Saya mau bahas dari yang pertama. Yang pertama adalah menjaga milik harta kita itu tidak berdosa. Ya. Tapi kalau itu dikaitkan dengan di mana hartamu berada, di situ pun hatimu berada. Ini konsep ingin ditekankan kepada ayat tersebut mengenai sebuah prioritas. Nah, begitu ya. Kalau menjaga milik kita ya harus kita jaga, kan begitu ya. Karena kita membutuhkan barang yang kita sedang miliki pada waktu itu ya. Dan itu bukan kategori berdosa, tapi kalau sudah masuk kepada lupa prioritas sehingga membuat harta itu bisa membuat kita lupa sama Tuhan. Nah, inilah penekanan ayatnya, di situ hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana hatimu berada, di situ pun hatimu berada. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita ini mungkin ada sedikit persamaan dari pertanyaan yang selanjutnya ya. Karena ayat ini muncul, pertanyaan ini muncul saya percaya di pelajaran hari Kamis mengenai harta di sorga ya. Sehingga pertanyaan ini muncul ya. Di sini saya mau coba memberikan penekanan sedikit dari pelajaran ini. Yang perlu kita lakukan untuk benar-benar memprioritaskan kehidupan kita kepada Tuhan, di mana dengan segala kepunyaan kita, paling sedikit pelajaran sekolah sahabat kita berikan ada 1, 2, 3, 4 yang saya dapati. Ya. Ketika kita tidak khawatir, ya, Alkitab dengan jelas dan pelajaran sekolah sahabat kita pun menekankan tidak salah jadi orang kaya. Nah, itu perlu dipahami ya. Tidak ada yang salah jadi orang kaya.
Dan tidak salah juga bekerja untuk punya jabatan ataupun hal-hal yang ingin mereka raih, itu tidak salah dan tidak berdosa di sana ya. Karena sekolah sahabat kita katakan mengumpulkan kekayaan yang banyak itu tidak salah ya di dunia ini. Tapi harus ada tapinya di sini. Tapi biarlah semuanya itu dipergunakan untuk pekerjaan Allah, untuk mengembangkan kerajaannya, untuk bekerja bagi orang lain, dan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu di alinea yang kedua yang saya dapat, yang ketiga dari pelajaran sekolah sahabat kita ini. Supaya kita dihindarkan dari yang pertama, sifat ketamakan, sifat rakus akan uang, dan hal yang lainnya. Nah, dari sinilah kita bisa membedakan sebagai orang Kristen, kita sedang mengumpulkan harta di dunia, prioritas kita, atau harta di sorga. Nah, kalau harta yang di dunia kita secara prioritas, maka kita masuk ke dalam kategori yang tadi. Di mana hartamu berada, di situ pun hatimu berada. Tapi kalau prioritas kita sedang mengumpulkan harta di sorga, maka elemen 4 inilah yang kita akan dapati. Sebagai contoh, di pelajaran sekolah sahabat ini, contohnya adalah Abraham. Saya sangat senang bacanya ketika ada kalimat, Tuhan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, Abraham. Jadi saya percaya waktu ada orang yang berbuat baik sama Abraham, dia kecipratan berkatnya juga sama dari Abraham itu, karena janji Tuhan ini tidak bisa dibatalkan, ya. Dan sebaliknya, aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Nah, maksudnya Abraham punya privilege, dia sudah mengumpulkan harta di sorga melalui kesetiaan dia kepada Tuhan. Nah, inilah yang mau ditekankan dalam umat-umat Tuhan di pelajaran sekolah sahabat kita. Karena Tuhan tidak akan pernah memberikan kekurangan bagi umat-umatnya Tuhan yang selalu percaya. Sebagaimana Abraham pun demikian, ya. Dia tidak pernah berkekurangan. Dia punya cukup untuk keperluannya. Dan itu mungkin yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta Alex. Pendeta Edwin boleh menanggapi? Baik, terima kasih. Apakah dengan kita merawat atau mungkin memperhatikan barang-barang kita, bahwa kita disebut di mana hartamu berada, di situ hatimu berada? Ya, tentu saja ketika kita merawat, ketika kita barang-barang kita, itu tidak salah. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika harta itu atau berkat yang Tuhan percayakan itu menjadi Tuhan bagi kita. Dan yang kedua adalah harta itu tidak kita gunakan juga. Tadi sudah jelas dalam pelajaran sekolah sahabat kita katakan bahwa apa yang Tuhan percayakan kepada kita itu Tuhan orang lain dan juga untuk keperluan pekerjaan Tuhan. Dan itulah artinya kita mengumpulkan harta di sorga. Yesus pernah memberikan satu perumpamaan kepada murid-muridnya dalam Lukas pasal yang ke-12. Di sana ada orang kaya yang bodoh. Di mana cerita itu Yesus menceritakan bahwa orang kaya itu tidak tahu mau buat di mana lagi hartanya. Dia bangun lumbung-lumbung. Dan bahkan dia tumpuk hartanya di sana. Tetapi pada akhirnya ketika Tuhan berfirman kepada orang kaya yang bodoh ini, pada malam ini disediakannya apa yang telah dikumpulkannya tidak menjadi bahagiannya, tidak menjadi miliknya. Kenapa? Karena tidak ada lagi kesempatannya untuk berbuat baik. Karena dia sudah mati. Nah, itu sebabnya di ayat yang ke-21 sebenarnya hampir sama ini, mirip ini dengan dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-19 sampai 21. Saya mau baca, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi, kalau kita hanya memikirkan
mementingkan diri kita sendiri dan kita sendiri yang kita pikirkan, tidak mau berbagi dan tidak mau bekerja untuk pekerjaan Tuhan melalui apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, maka kita tidak akan pernah kaya di hadapan Allah. Kenapa? Karena harta kita, yang menjaga harta kita, karena di mana harta kita, di situ juga pikiran kita. Kenapa? Karena kita akan selalu takut. Oh, nanti digondol orang nggak mobil saya yang baru ini? Pasti ada kewas-wasan seperti itu. Jadi kalau harta kita sudah berada di sorga, pasti hati kita juga berada di sorga. Jadi pelajaran bagi kita pada malam hari ini, tujuannya adalah sama seperti yang diungkapkan oleh Daud, bahwa tidak ada yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan kepada Tuhan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Edwin untuk tanggapannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Tadi kita sudah dijelaskan mengenai tentang keluarga Allah. Saya minta Pendeta Matias dan Pendeta Abi boleh menanggapi ya. Kira-kira bentuk nyata seperti apa atau bentuk konkret seperti apa yang bisa dijelaskan mengenai tanggung jawab. Jadi tanggung jawab sebagai keluarga Allah itu yang nyata itu yang seperti apa mungkin? Mungkin contoh-contohnya yang kita lakukan. Silakan Pendeta Matias, lalu Pendeta Abi. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah ditanyakan. Shalom, selamat berjumpa kembali untuk sahabat-sahabat konsep yang hadir pada saat ini, yang mengikuti live. Pertanyaan ini sangat penting sekali, oleh karena di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran hari Rabu menyinggung bahwa keluarga Allah atau menjadi anggota keluarga Allah memiliki tanggung jawab. Ya. Dan kalau kita belajar bersama pelajaran sekolah sahabat kita, maka ciri-ciri anggota keluarga Allah memiliki tanggung jawab untuk melakukan apa yang sudah diatur ataupun sudah ditetapkan oleh Allah. Ya. Kalau kita tahu bersama penekanan di dalam Ulangan 6 ayat 5, Matius 22:37, ini ditekankan mengenai kasih. Ya. Di dalam keluarga, hal yang paling utama untuk menjadi dasar adalah kasih. Dan dalam hal ini, Alkitab mencatat dengan baik yang tidak mungkin salah. 1 Yohanes 4 ayat 8 bahwa Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, dimulai dengan kasih di dalam dasar Allah, hubungan Allah dengan manusia. Dan ini pun menjadi tanggung jawab anggota keluarga Allah untuk melanjutkan kasih ini baik kepada Allah maupun kepada sesama. Sehingga disinilah tanggung jawab anggota keluarga Allah itu dituntut untuk menuruti perintah-perintah Allah. Makanya ini menjadi pelajaran yang sangat penting. Yesus menekankan sebuah kalimat yang sangat baik sekali. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, menjadi tanggung jawab anggota keluarga Allah adalah mengasihi Allah dan juga menuruti perintahnya. Banyak orang Kristen yang mengaku pengikut Kristus mengatakan bahwa cukup beriman saja sama Yesus selesai. Tapi mereka lupa bahwa Yesus katakan, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti segala perintahku. Ada hal selanjutnya. Bukan hanya sebatas beriman, bukan hanya sebatas percaya, tetapi harus ada satu paket, yaitu menuruti perintah-perintah Allah. Dan perintah Allah itu sederhana, hanya 10. Kalau di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, diringkas menjadi 2, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ya. Hukum yang pertama sampai yang keempat itu menjadi hukum yang paling utama yang tidak boleh digantikan. Tidak boleh itu menjadi kedua. Yang kelima sampai ke 10 jadi yang pertama. Tidak bisa. Kasih yang pertama itu yaitu mengasihi Allah, jangan ada pada muala lain. Lalu dilanjut dengan jangan membuat banyu patung, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Lalu ingat dan kuduskan hari Sabat. Lalu mengasihi sama itu dimulai dengan hukum kelima. Dimulai dari dalam rumah tangga. Dimulai dengan mengasihi ayah dan ibu. Lalu dilanjut sampai nanti hukum yang terakhir. Nah, pada 2 hal ini, itulah tanggung jawab anggota keluarga Allah di dalam menjalankan perintah ataupun aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah.
Nah, kalau kita mengaku anggota keluarga Allah, maka dua hal ini, mengasihi Allah lalu mengasihi sesama, itu harus kita hidupkan dalam kehidupan kita. Ya, karena kalau kita tidak menghidupkan ini, maka 1 Yohanes 4 ayat 19 dan 20 katakan, bagaimana kita mengatakan mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sementara saudara kita yang terlihat kita tidak bisa mengasihi. Bukankah kita adalah pendusta? Jadi tanggung jawab anggota keluarga Allah adalah sebenarnya sederhana, yaitu mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Inilah yang paling penting. Karena dalam Perjanjian Baru juga ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa demikianlah tinggallah ketiga hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling terbesar ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Terima kasih. Boleh langsung Pendeta Abi. Baik, terima kasih. Penjelasan yang sangat komplit dari Pendeta Matias ya. Jadi saya tidak begitu panjang. Kalau tanggung jawab keluarga Allah tentu ada orang-orang di sekitar kita yang harus kita perhatikan, itu adalah tanggung jawab kita. Dan mengetahui ketika tubuh kita, harta kita, waktu kita, bahkan hidup kita adalah milik Allah, anugerah dari Allah, maka itu pun kita kembalikan untuk kemuliaan Allah. Nah, bagaimana kita menafsirkan itu? Ya tentu kita tahu bahwa bagaimana kita harus memprioritaskan Tuhan, mengasihi Tuhan, seperti yang disampaikan oleh Pendeta Matias. Jadi itulah tanggung jawab kita sebagai keluarga Allah. Ya, bukan hidup untuk diri kita sendiri, tetapi hidup untuk Tuhan yang telah memberikan hidup itu sendiri kepada kita, dan kita juga hidup untuk berguna, bermanfaat, mengasihi, membantu, menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya mau ke Pendeta Pardosi. Bagaimana dengan konsep yang memikirkan harta, ya? Maksudnya di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu sebenarnya apa yang dimaksudkan ayat itu? Apakah dengan memikirkan menjaga barang itu memikirkan harta itu? Terus yang kedua, bagaimana kita tanggung jawab ya yang nyata sebagai keluarga Allah? Ya, nanti dikoreksi karena pertanyaannya langsung banyak-banyak ya. Jadi baiknya mungkin satu-satu lah supaya nggak bingung jawabnya. Karena sekarang pun saya sudah lupa ini pertanyaan nomor 1 apa ini. Yang pertama, di mana kamu berada, di situ hatimu berada. Apa maksud kira-kira dari konsep ayat ini? Ya, sederhananya begini. Kalau ada ilustrasi 3 orang tenggelam atau berenang, mertuanya 4 orang lah ya, mertuanya, ibunya sendiri, jadi ibu mertuanya, ibunya sendiri, istrinya, dan anaknya. Kira-kira kalau ini semua sama-sama mau tenggelam, siapa yang mau diselamatkan? Padahal sang suami itu tidak kuat-kuat banget untuk berenang gitu. Artinya kalau dia pun menyelamatkan sampai 2 orang, dia akan mati gitu. Dia hanya punya kemampuan hanya 1. Kira-kira siapa? Ya secara alamiahnya ya. Ya istrinya lah kan gitu. Kalau ibu mertua dan ibunya sendiri ya udah tua lah gitu, mau bilang apa. Karena dia hanya punya kesempatan 1. Siapa gitu. Loh, anaknya kenapa nggak diselamatkan? Ya, kalaupun tenggelam, ya mungkin bisa bikin anak yang baru gitu dengan istri yang selamat. Nah, itu kan banyak pertimbangan-pertimbangannya. Tapi intinya yang saya mau bilang adalah siapa yang akan diselamatkan oleh suami atau sang ayah atau sang anak itu ya tergantung siapa yang dalam hatinya. Ya kan? Nah, kalau dia lebih memilih menyelamatkan ibunya daripada istrinya, daripada anaknya, ya karena itu yang dalam hatinya, itu aja. Nah, ketika Alkitab katakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, ketika yang ada dalam hati kita itu harta kita, ya pasti ke situ hati kita. Ya pasti ke situ. Nah, ada amaran kan, kalau bencana alam itu kita harus menyiapkan 1 tas yang isinya adalah hal-hal yang Anda anggap penting, betul ya? Ya kan, kalau ada gempa bumi atau banjir itu saudara itu diminta untuk segera menyiapkan 1 tas yang bisa dibawa kapan saja. Disitulah isinya kartu keluarga, paspor, buku bank, dan apa saja. Kenapa? Ya karena disitulah hati kita kan. Ya.
Masa saudara gara-gara saudara mau kena kebanjiran gempa bumi yang Anda selamatkan gelas-gelas? Kan enggak, karena bukan di gelas-gelas itu hati kita. Nah, ketika hati kita itu melekat dengan harta, kira-kira apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus dalam hati saudara? Kira-kira apa yang terjadi? Ya sama seperti tadi ilustrasi yang 4 mau tenggelam itu. Lalu tas yang harus saudara siapkan karena di situ ada dokumen-dokumen yang sangat penting. Maka sudah tentu saudara akan memilih hartamu kan? Daripada siapa? Tuhan Yesus. Contoh ini ya. Wah, Pendeta Pardosi akan pergi KKR 1 minggu. Nah, saya mulai mikir nih. Nanti yang jaga rumah saya siapa ya? Aduh, nanti kalau datang pencuri bagaimana ya? Ya kenapa? Karena di situ harta kita. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya saya memilih tidak berangkat untuk KKR. Karena tidak ada yang jaga rumah saya. Nanti siapa yang jaga harta saya? Ya itulah contoh sederhana. Ya. Baik, yang kedua bagaimana? Yang kedua, apa bentuk nyatanya yang harus dilakukan umat Tuhan sebagai keluarga Allah? Ya bentuk nyatanya ya seperti Yesus katakan itu. Kasihlah sesama manusia seperti apa? Dirimu sendiri. Itu aja bentuk nyatanya. Nah, jangan mulai dibanding-bandingkan dengan jumlah berapa. Itu nggak boleh dibanding-bandingkan. Ya. Tetapi kalau saudara mau banding-bandingkan nanti bahaya saudara. Kenapa bahaya? Ya nanti standarnya siapa? Siapa yang mau dipakai standar? Orang Samaria yang baik hati. Contohnya sekarang di tengah jalan ada orang bannya kempes, mogok. Lalu saudara berhenti. Padahal itu bohong-bohongan. Anda justru dirampok. Gimana? Ya, lah, padahal orang Samaria yang baik hati itu malah dia turun. Yang naik ke atas keledai itu siapa? Dianya atau orang yang dirampok? Orang yang dirampok. Bukan dia. Justru dianya yang jadi susah jalan kaki. Apa itu mau dipakai standar? Ya kalau itu ya mari kita semua ikuti. Tapi prinsip daripada orang Samaria yang baik hati itu adalah dia mengusahakan yang terbaik. Itu prinsip. Terbaik. Terbaik menurut siapa? Ya menurut dia. Ya, jadi kita pun usahakan yang terbaik juga. Nah kalau orang bilang, itu mah biasa. Ya itu terserah dia lah. Kenapa jadi kita susah mendengarkan omongan orang? Itu yang saya dapat lakukan, ya itu yang saya kasih. Ya, tetapi jangan lupa, kitalah yang tahu apakah itu sudah terbaik belum. Contohnya ini ada orang yang tidak makan. Sebenarnya saya bisa kasih 30.000, tapi saya cuma kasih 3.000. Itu terbaik nggak kira-kira? Ya enggak lah. Karena saya sendiri sadar bahwa saya bisa kasih 30.000 sebenarnya. Tapi saya memilih hanya kasih berapa? 2.000. Ya, jadi dalam berbuat kepada keluarga Allah itu tidak pakai standar orang. Biarkan standar Tuhan. Ya, jadi kalau orang katakan, itu mah kurang gitu ya. Ya, terus kalau dikatakan cukup, seberapa rupanya? Ya kan? Seberapa rupanya? Ya. Baik, jadi itulah konkretnya ya. Jadi konkretnya adalah kasihlah sama manusia seperti apa? Dirimu sendiri. Ya kasihilah. Kalau kita bisa bantu, bantulah supaya dia bisa lepas atau tertolong sedikit dari segala kesusahan penderitaan. Nah, terima kasih. Baik, mungkin saya mau kembali ke Pendeta Pardosi. Ini pertanyaan terakhir sekalian mungkin untuk closing statement. Jadi mengenai tentang harta di surga. Nah, mengenai harta di surga ini apakah seperti harta yang ada di dunia ini atau yang bagaimana ini? Nggak ada. Bagaimana saudara mau kirim harta saudara ke surga? Pakai paket? Nggak ada. Apa kebenaran perbuatan baik yang kita lakukan itu tercatat di sorga. Itu aja. Nah sekarang saya mau tanya. Kalau seandainya memang kita punya harta di sorga karena kita berbuat baik kepada sesama. Gitu. Terus nanti di sorga itu akan ada yang lebih kaya dong. Ya. Loh, kenapa Pendeta Pardosi kaya sekali? Ya karena selama dia di dunia itu dia banyak melakukan perbuatan baik dan itu hartanya dipindahkan ke sorga. Makanya banyak dia.
Apakah di sorga nanti di atas di sana saudara punya harta? Orang jalannya aja emas buat apaan? Kalaupun saudara punya harta di sorga, mau dijual sama siapa? Mau dipakai untuk apa? Sehingga tempat tidur pendeta Adrian ini dengan saya beda. Karena dia mereknya yang mahal, saya mereknya yang murah. Lalu ditanya orang, lo kenapa sama-sama di sorga sama-sama pendeta, tempat tidurnya beda? Oh, karena Pak Pendeta Adrian itu banyak nyimpan harta di sorga, saya nggak banyak. Makanya nggak bisa beli tempat tidur yang mahal. Kan nggak ada begitu. Ya, jadi itu tidak bicara tentang fisik, tapi bicara tentang bagaimana Tuhan mencatat. Dan apa yang kita lakukan itu kepada sesama, itu akan kembali kepada kita. Apa yang kau tabur, itu akan apa? Kau tuai. Sebenarnya itulah sebenarnya hitungannya. Ya. Apa yang kau tabur, itu akan kau tuai. Yang siapa yang menuai? Belum tentu kita. Mungkin keturunan kita, mungkin keluarga kita yang lain yang menerima kebaikan-kebaikan karena yang memberi kebaikan itu mengingat kita. Ya contohnya, kamu anak siapa? Anaknya Pendeta Pardusi. Aduh, dulu bapakmu pernah menolong saya gitu kan. Nah, anak saya yang ditolong, saya nggak ditolong lagi. Ya. Dan lain sebagainya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Saya rasa sudah langsung dengan closing tadi. Saya mau beralih ke Pendeta Edwin. Mungkin ada closing statement. Baik, terima kasih. Kita adalah keluarga Allah ketika kita percaya dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dan kita diberikan kepercayaan untuk mengelola apa yang menjadi milik Allah itu sendiri. Dan itu kita gunakan kesempatan itu untuk menolong dan juga membantu akan orang lain dan juga membantu akan pekerjaan Tuhan. Karena dengan berbuat demikian, kita mengumpulkan harta kita di surga. Biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan boleh tetap setia di dalam Tuhan, percaya kepada kasih karunia daripada Yesus Kristus yang telah menolong kita, memberikan berkatnya kepada kita, dan kita kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati kita. Baik, terima kasih Pendeta Edwin untuk closingnya. Saat ini kita akan mengakhiri kegiatan diskusi sekolah sahabat kita. Saya minta kesediaan dari Pendeta Muda Matias Tani, boleh pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang kami masih nikmati hingga detik saat ini. Secara khusus kami berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami, untuk kami boleh sama-sama belajar melalui pelajaran sekolah sahabat yang pertama di triwulan ini, bahwa betapa indahnya menjadi bagian keluarga Allah. Bapa, biarlah apa yang kami pelajari ini, Tuhan boleh tolong kami melalui tuntunan Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh menghidupkannya, sehingga kehidupan kami di dunia ini benar-benar menjadi bagian keluarga Allah yang mencerminkan kasih Allah baik kepada sesama, teristimewa kepada Allah. Bapa, Engkau juga berkati hamba Tuhan Pendeta Edwin Pasaribu di dalam pelayanannya, dan juga hamba Tuhan Pendeta Pardusi di dalam pelayanannya juga, dan bahkan semua hamba-hamba Tuhan pendeta muda yang ada di Zoom, dan secara khusus seluruh sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti tayangan konsep ini. Tuhan boleh berkati, dan setiap pergumulan, setiap kerinduan hati yang tidak dapat kami katakan saat ini, Tuhan lebih tahu dan Tuhan yang akan berkati. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan akan pertemukan kami di minggu yang akan datang, untuk kembali sama-sama belajar akan kebenaran Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Demikianlah kegiatan diskusi sekolah sahabat kita. Kami mengundang untuk Senin minggu depan, boleh bersama-sama dengan kami kembali dalam acara diskusi sekolah sahabat. Jangan lupa like, komen, dan bagikan pelajaran kita melalui YouTube Cohen Serves People. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.